saudaranya telepon, terima kasih ya jadi Silaturahmi ngobrol, Yang susah benar-benar. itu karena kenapa susah? Bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi sama kita. Betul. Justru yang kita silaturahmi yang memutuskan silaturahmi. Betul. Kemudian kita berbagi kepada orang yang pelit sama Pelit kita. sama kita. Nah. Itu yang PR-nya di situ. Makin dia pelit, makin kita kasih, kita Makin contohin. pelit, makin kita kasih. Kita sebagai muslim memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah, tabarakallah, Masya jazakillah khairan. Terima kasih Wa guru-guruku. iyyakum, wa iyyakum. Masya Allah, Ustadz Syam. Tadi kan udah belajar dari Ustadz Maulana nih tentang ciri-ciri umum orang yang akan meninggal, katanya ada nih dalam dirinya yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Maulana di segmen sebelumnya. Jadi ciri-ciri tanda kematian sudah dekat bagi orang-orang soleh itu apa aja Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, bahwasanya kematian itu akan mendatangimu, entah engkau berlindung di dalam benteng yang kokoh, entah engkau bersembunyi di tempat yang paling jauh, di tempat yang paling terpencil, maka kematian itu pasti akan mendatangimu. Dan tanda-tanda kematian itu selalu ada. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana mengatakan bahwa rambut beruban itu termasuk WA dari Allah, kemudian ada kurangnya atau fungsi tubuh itu juga termasuk pesan-pesan dari malakul maut bahwa dia akan segera datang. Namun orang-orang soleh akan menyadari seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya ternyata dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari atau 1 hari sebelum kematian itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya 100 hari sebelum orang meninggal dunia ada perasaan menggigil di dalam dirinya mulai daripada ujung kakinya sampai dengan ujung rambutnya. Jadi dia akan merasakan menggigil ini. Bagi orang-orang saleh ini diisyaratkan bahwa dia merasa jangan-jangan kematianku sudah dekat. Tapi bagi orang-orang yang taleh mengatakan oh biasa udah menggigil biasa. Nah itu perbedaan orang saleh dengan orang taleh yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi 40 hari sebelum nyawanya dicabut itu kan sudah jatuh daunnya. Jadi dalam riwayat disebutkan daun yang disebutkan nama tanggal di mana kematian itu sudah jatuh dan segera diambil oleh malakul maut. Oh, peserta selanjutnya siapa nih? Udah dibaca sama malakul maut dan bersiap-siap udah dijagain itu 40 hari sebelum dicabut nyawanya. Maka dia akan merasakan yang namanya denyutan atau hentakan di pusarnya gitu. Jadi ada hentakan di pusarnya, maka dia akan merasakan itu ketika sudah jatuh itu daun daripada daftar kematiannya. Kemudian ada lagi 7 hari sudah semakin mendekat dengan kematiannya, dia biasanya akan tertimpa sakit. Orang-orang yang saleh akan menyadari bahwa ini tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya ini membuat biasanya kalau orang sakit itu nggak selera makan, Cah. Tapi sakitnya orang yang mau meninggal dunia itu biasanya makin enak makannya. Jadi biasanya yang dia tidak mau makan sebelumnya, nggak selera makan, tiba-tiba sakit. Aku pengen makan ini, aku pengen makan ini, aku pengen makan ini. Makanya orang Makassar biasanya bilang itu oh garincoto. Garincoto itu sakit pengen makan coto Ustaz ya. Mak bokongi. Mak bokongi Ustaz. Apa Biasa, artinya? Bawa bekal. Oh. bekal gitu. Nah itu 7 hari sebelum kematian maka biasanya dia sakit tapi sakit itu pengen makan aja gitu ya. Jadi ini orang-orang saleh akan menyadarinya. Kemudian nah berbalik lagi 3 hari sebelum kematiannya terasalah denyutan di antara alis kanan dan alis kirinya. Ada denyutan itu, nah disinilah kita diminta untuk berpuasa. Walaupun ada perasaan ingin makan terus, tapi kita diminta untuk berpuasa. Kenapa? Supaya lebih gampang nanti pas dimandiin. Kotoran-kotoran, makanan-makanan haram mungkin yang pernah masuk dibersihkan dengan puasa. Darah daging kita yang sudah bercampur dengan sesuatu yang haram, mudah-mudahan Allah bersihkan. Itu bagi orang-orang yang saleh. Dan 1 hari, dan semua ini tanda-tanda ini biasanya datangnya waktu asar. Ya, dan 1 hari sebelum kematiannya itu berarti dia sudah tidak menemukan asar di esok harinya, maka disebutkan bahwasanya terasa denyutan di ubun-ubunnya ya, di atas itu. Tapi ini adalah satu pendapat ulama sufi mengatakan hal-hal demikian. Kami tidak menemukan referensi langsung yang bersambung kepada baginda Nabi SAW, tapi tidak mungkin ulama menyebutkan tanpa ada pengetahuannya.
Jadi kalau ada ulama yang menyebutkan bisa saja itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau, kemudian diajarkan kepada kita murid-muridnya. Ini bisa kita ambil supaya apa? Tidak salah untuk kita selalu waspada bahwa kematian kita sudah dekat. Yang paling rugi adalah orang yang paling melalaikan kematian, karena kata Ustazah Lulung tadi, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, selalu siap mati kapan saja. Tapi orang yang berarti kebalikannya, orang yang melalaikan kematian itulah orang-orang yang sangat merugi. Masya Allah. Tapi emang bener sih Ustadz Syam, ketika kita sadar jangan-jangan kita mau meninggal nih, jangan-jangan kita mau meninggal nih. Yang Biasanya tadi- belum mati tuh kalau begitu. Oh gitu ya? Biasanya. Karena yang tadinya kita pengen belanja ini, belanja itu, belanja itu jadi nggak pengen. Pengennya sedekah Iya, gitu. subhanallah. Jadi bagus lah. Masya Allah, Heeh. jazakallah her. Nah Ustazah Lulung, Apa ini nih? sekarang kita masuk